kelompok A5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan kadar air agregat. Nah, sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, kami akan memperkenalkan diri kami. Di sini saya Reza Nurholiza, kemudian ada teman saya yaitu Izan Rafa Setiawan, lalu ada Aprilia Tri Rahmawati, kemudian ada Bagas Amanta Putra, dan terakhir ada Muhammad Alfian Ramadan. Oke, mari kita mulai. Pertama, dasar teori dari pengujian ini yaitu agregat merupakan material granular, misalnya pasir, kerikil, batu pecah, dan kerak tungku besi, yang dipakai secara bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu beton semen hidraulik atau adukan. Sifat-sifat agregat sangat mempengaruhi sifat beton atau mortar, karena agregat menempati kira-kira sekitar 70% dari volume beton atau mortar. Fungsi agregat ialah sebagai material pengisi dan biasanya menempati sekitar 75% dari isi total beton. Oleh karena itu, pengaruhnya besar terhadap sifat dan daya tahan beton. Misalnya, untuk ketahanan beton terhadap pengaruh pembekuan dan pencairan, keadaan basah kering, pemanasan pendinginan, dan abrasi kerusakan akibat reaksi kimia. Kadar air agregat adalah besarnya perbandingan antara berat air yang dikandung agregat dengan agregat dalam keadaan kering yang dinyatakan dalam persen. Lalu kita memulai pembahasan mengenai pemeriksaan kadar air agregat. Di sini kita akan membahas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, alat dan bahan, prosedur pelaksanaan, perhitungan, dan pelaporan. Latar belakang dari pengujian ini yaitu agregat adalah butiran mineral keras yang bentuknya mendekati bulat dengan ukuran butiran antara 0,063 mm sampai 150 mm. Mengingat bahwa agregat menempati jumlah yang cukup besar dari volume beton dan sangat mempengaruhi sifat beton, maka perlu kiranya material ini diberi perhatian yang lebih detail, salah satunya dengan pemeriksaan kadar air agregat. Kadar air agregat adalah perbandingan antara berat air yang dikandung agregat dengan berat agregat dalam keadaan kering. Jumlah air yang terkandung di dalam agregat perlu diketahui karena akan mempengaruhi jumlah air yang diperlukan dalam campuran beton. Agregat yang basah atau mengandung banyak air akan membuat campuran juga lebih basah dan juga sebaliknya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari pemeriksaan ini, yaitu pemeriksaan kadar air ini. Pemeriksaan kadar air pasir ini dimaksudkan untuk mengetahui kadar atau kandungan air yang ada pada permukaan butir-butir pasir atau kerikil atau batu pecah. Lalu alat dan bahan yang mendukung terlaksananya pemeriksaan kali ini, yang pertama adalah timbangan ketelitian dengan ketelitian mencapai 0,001 gram. Lalu selanjutnya ada can atau biasa disebut kontainer. Lalu selanjutnya ada oven dengan suhu kurang lebih 100 derajat Celcius. Lalu ada cawan atau piring yang dapat dipanaskan, dengan kata lain dapat mengantarkan panas ya. Lalu selanjutnya ada sendok pengaduk pasir, dan yang terakhir adalah bahannya itu sendiri, yaitu pasir. Lalu langsung ke prosedur pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan. Nah, di sini yang pertama, timbang dan catat berat cawan ya, berat isi kosong cawan, berat kosong. Kemudian nomor 2, masukkan pasir ke dalam cawan, kemudian ditimbang kembali dan catat beratnya, itu W1. Kemudian nomor 3, periksa kondisi pasir dalam cawan sampai kondisi jenuh kering permukaan atau saturated surface dry SSD setelah didapat pada kondisi JBK. Timbang dan catat beratnya kembali, itu W2. Dan mohon maaf, ini kebalik sebenarnya, nomor 4 dan nomor 5. Kemudian nomor 4, masukkan cawan yang berisi pasir ke dalam oven dan panaskan sampai beratnya tetap atau konstan dengan suhu 100 sampai 5 derajat Celcius selama kurang lebih 24 jam. Nah, kemudian setelah di oven, timbang beratnya, itu menjadi W3. Nah, ini ada video praktikum pemeriksaan kadar air agregat. Sumbernya dari
YouTube HMS Unjani. Modul 9, pemeriksaan kadar air agregat. Tujuannya untuk menentukan kadar air agregat halus. Kadar air agregat halus adalah perbandingan antara berat agregat sebelum di oven dengan berat agregat setelah di oven. Peralatan yang digunakan dalam praktikum modul ini ialah timbangan digital, oven, dan talam. Dan bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum modul ini diantaranya agregat halus sebanyak 625 gram, lalu agregat kasar sebanyak 2500 gram. Berikut merupakan prosedurnya. Timbang agregat kasar sebanyak 2500 gram. Timbang agregat halus sebanyak 625 gram. Keringkan agregat tersebut dengan cara di oven selama 24 jam pada suhu 110 derajat Celcius. Setelah selesai pengeringan selama 24 jam, kemudian agregat tersebut ditimbang kembali. Untuk selanjutnya ada perhitungan, yaitu perhitungan menghitung kadar air terdapat dua kondisi seperti sebagai berikut, yaitu kondisi JPK, rumusnya WSSD sama dengan dalam kurung W2 kurang W3 per W2 kurang WD dikali 100%. Lalu yang kedua ada kondisi kering tungku, rumusnya W oven sama dengan W1 kurang W3 per W3 kurang WD dikali 100%. Contoh soalnya, hitunglah kadar air pasir sebanyak 2000 gram yang sebagian diletakkan di atas cawan. Berat cawan diketahui sebesar 164,8 gram dan setelah ditambahkan pasir beratnya menjadi 594,8 gram. Setelah didapatkan kondisi jenuh kering permukaan, beratnya menjadi 584,8 gram. Kemudian pasir di oven didapatkan beratnya menjadi 574,8 gram. Kemudian untuk penyelesaiannya, yaitu untuk kadar air kondisi SSD dihasilkan hasilnya 2,381%. Lalu untuk kadar air keringnya hasilnya 4,878%. Maka sesuai syarat American Concrete Institute Agustus 2007, kadar air yang didapatkan pada kondisi SSD menurut syarat yaitu memenuhi 0% sampai dengan 10%. Untuk perawatannya, bersihkan semua peralatan yang digunakan dan letakkan kembali pada tempatnya.
Selanjutnya laporan. Untuk laporan pemeriksaan kadar air agregat dalam pasir, terdapat tabel yang berisikan uraian berat cawan W0 sama dengan 164,8 gram. Berat pasir ditambah cawan W1 sama dengan 594,8 gram. Berat pasir jenuh permukaan kering ditambah cawan W2 sama dengan 584,8 gram. Berat pasir kering oven ditambah cawan W3 sama dengan 574,8 gram. Untuk hitungannya, kandungan air jenuh permukaan kering sama dengan W1 dikurangi W2 sama dengan 10 gram. Kadar air jenuh permukaan kering sama dengan W1 dikurangi W2 dibagi W2 dikurangi W0 dikali 100% sama dengan 2,381%. Rata-rata kadar air jenuh permukaan keringnya sama dengan 2,381%. Selanjutnya kandungan air kering tungku sama dengan W1 dikurangi W3 sama dengan 20 gram. Kadar air kering tungku sama dengan W1 dikurangi W3 dibagi W3 dikurangi W0 dikali 100% sama dengan 4,878%. Rata-rata kadar air kering tungku sama dengan 4,878%. Kesimpulannya, kadar air tanah merupakan perbandingan antara berat air dengan berat tanah kering dalam bentuk persen. Dari perhitungan yang sudah dilakukan, maka diperoleh kadar air tanah rata-rata dari sampel uji adalah sebesar 4,878%. Oleh sebab itu, sesuai syarat American Concrete Institute, kadar air yang didapatkan pada kondisi SSD memenuhi syarat 0% sampai 10%. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.